Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahtera-Wis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di zaman kita sekarang ini, kita sering mendengar satu kalimat bahwa kemiskinan adalah merupakan urusan pribadi masing-masing. Namun, Islam berkata sebaliknya. Dalam Islam, kemiskinan adalah urusan bersama, dan negara tidak boleh cuci tangan mengenai hal ini, karena kekuasaan dalam Islam bukan suatu kehormatan, melainkan amanah yang berat. Saudara-saudaraku, di hadapan Allah, kekuasaan bukanlah satu kehormatan. Ia adalah beban yang menghancurkan jika tidak dijalankan dengan penuh keadilan. Dan ketahuilah, dalam Islam, negara tidak boleh netral ketika rakyatnya lapar. Negara tidak boleh diam ketika ketimpangan terjadi, karena dalam Islam, diam di hadapan ketidakadilan adalah dosa kekuasaan. Negara dalam Islam amanah, bukan hak istimewa. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basir. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dengar baik-baik, amanah bukan hadiah pemilu, bukan warisan elit, bukan hak golongan. Amanah adalah titipan Allah yang kelak akan ditanya, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Rabbul Alamin. Maka negara dalam Islam bukan alat berkuasa,
bukan alat kekuasaan, melainkan alat untuk menegakkan keadilan. Ayat ini adalah fondasi negara berdasarkan Islam, bahwa kekuasaan adalah amanah dan hukum adalah keadilan, dan rakyat adalah tanggung jawab. Negara bukan milik penguasa. Negara adalah alat menegakkan keadilan Allah di bumi. Keadilan sosial sebagai tugas negara. Rakyat lapar adalah kegagalan negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Saudara-saudaraku, jika masih ada rakyat yang lapar, itu bukan kesalahan mereka semata. Itu adalah kegagalan sistem. Itu adalah dosa struktural. Islam tidak mengenal urusan perut adalah urusan pribadi. Tidak. Dalam Islam, perut rakyat adalah urusan negara. Air mata fakir miskin adalah tanggung jawab kekuasaan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan. Quran surat An-Nahl ayat 90. Keadilan dalam Islam bukan netral, tetapi aktif melindungi yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diurusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, negara wajib menjamin kebutuhan dasar. Negara wajib melindungi yang lemah. Negara wajib mencegah ketimpangan. Negara tidak sama dengan neoliberalisme. Islam tidak mengenal konsep pasar bebas tanpa tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawasi pasar, melarang penimbunan, mencegah monopoli, menjaga agar harga adil. Negara dalam Islam bukanlah penonton, bukan hanya sekadar regulator pasif, tetapi negara adalah pelindung kesejahteraan rakyat. Islam menolak negara hanya menjadi penonton. Islam tidak pernah mengajarkan negara yang hanya menonton pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke pasar, menegur pedagang curang, melarang penimbunan, menegakkan keadilan ekonomi, karena pasar tanpa keadilan akan melahirkan kezaliman berjubah angka, dan negara yang membiarkan itu
adalah negara yang mengkhianati amanah. Umar bin Khattab, negara yang tak pernah tidur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takut kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, seandainya ada seekor keledai terperosok di Irak, aku khawatir Allah akan menanyai aku mengapa tidak meratakan jalan. Lihatlah, bukan manusia saja, bahkan seekor hewan pun menjadi sumber ketakutan seorang pemimpin. Inilah negara dalam Islam. Pemimpin tidak bisa tidur nyenyak sebelum rakyatnya aman, sebelum keadilan ditegakkan. Inilah negara dalam Islam. Pemimpin takut kepada Allah. Kesejahteraan rakyat di atas segalanya. Negara hadir bahkan saat rakyat tidur pulas di rumahnya. Umar bin Abdul Aziz, keadilan struktural. Umar bin Abdul Aziz, keadilan yang membebaskan. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, zakat dikumpulkan, baitul mal dikelola, distribusi ditegakkan. Lalu apa hasilnya? Hasilnya tidak ditemukan lagi orang-orang yang berhak menerima zakat, bukan karena rakyat pura-pura kaya, tetapi karena negara hadir secara adil. Inilah bukti Islam bukan utopia. Islam adalah sistem yang pernah hidup. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, zakat terkelola secara sempurna. Baitul mal berfungsi secara optimal. Kemiskinan struktural bisa dihapuskan. Sejarah mencatat tidak ditemukan lagi penerima zakat, bukan karena rakyat malas, tetapi karena negara menjalankan tanggung jawabnya. Hari ini, negara sering berkata, kami sudah memberi kesempatan. Tapi Islam bertanya, apakah kalian sudah memberi keadilan? Islam tidak mengukur keberhasilan negara dari angka pertumbuhan, tetapi dari hilangnya kelaparan. Karena di hadapan Allah angka tidak berbicara. Yang berbicara adalah tangisan orang miskin di malam hari. Hari ini negara sering menyerahkan kesejahteraan kepada individu. Kemiskinan dianggap kesalahan personal. Negara lepas dari amanah sosial. Islam menolak logika ini. Dalam Islam, negara berdosa jika membiarkan rakyatnya lapar.
saudaraku, negara dalam Islam bukanlah berhala kekuasaan. Ia adalah ladang ibadah yang paling berat, dan hanya negara yang adil yang akan selamat di hadapan Allah kelak. Dan Islam memuliakan negara yang adil. Kekuasaan dalam Islam adalah sarana ibadah yang paling berat, dan negara yang baik bukan yang paling kuat militernya, tetapi yang paling terjamin kesejahteraan rakyatnya. Mari kita tutup sesi kali ini dengan berdoa. Allahumma ya Allah, anugerahkan kami pemimpin yang takut kepadamu. Jangan Engkau angkat pemimpin yang tidak takut kepadamu. Karuniakan kepada kami pemimpin yang memandang kekuasaan sebagai amanah dan melihat kesejahteraan rakyat sebagai ibadah. Jangan Engkau serahkan urusan kami kepada mereka yang lalai dan zalim. Tegakkan keadilan-Mu di negeri ini dan jadikan Islam rahmat bagi seluruh alam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita. Untuk bangsa kita, kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.